Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Nugroho Heri Pramono, dosen program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Ekopreneurship. Materi yang akan dibahas kali ini adalah studi kelayakan bisnis ramah lingkungan. Materi ini akan disajikan selama 15 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, kita hidup di era yang menuntut bisnis tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Di mata kuliah Ekopreneurship, pemahaman tentang studi kelayakan bisnis ramah lingkungan menjadi sangat penting agar calon wirausaha mampu merancang usaha yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap alam. Melalui materi kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kelayakan bisnis berbasis lingkungan dari berbagai aspek, mulai dari aspek pasar, aspek teknis, finansial, hingga keberlangsungan ekologis atau lingkungan. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pada pertemuan ini adalah studi kelayakan bisnis ramah lingkungan. Teman-teman mahasiswa, sebelum membahas studi kelayakan bisnis, kita perlu memahami dulu apa itu ekopreneurship. Ekopreneurship adalah pendekatan kewirausahaan yang menekankan inovasi bisnis berbasis keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Ekopreneur berupaya menciptakan solusi ramah lingkungan, sekaligus membangun nilai ekonomi. Studi kelayakan bisnis ramah lingkungan merupakan proses menilai apakah suatu usaha yang pertama dapat beroperasi secara menguntungkan, yang kedua mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam, yang ketiga memberi manfaat sosial dan ekologis. Nah, perbedaannya dari studi kelayakan umum adalah ditambahnya aspek keberlanjutan seperti efisiensi energi, jejak karbon, pengelolaan limbah, dan sirkular ekonomi. Teman-teman mahasiswa, ketika kita menilai kelayakan sebuah bisnis yang berorientasi pada lingkungan, kita tidak hanya meninjau apakah bisnis tersebut menguntungkan secara finansial, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis ramah lingkungan memiliki beberapa aspek penting yang harus dianalisis secara menyeluruh. Aspek pertama adalah aspek pasar dan permintaan hijau. Pada bagian ini, kita menilai apakah ada minat dan kebutuhan dari masyarakat terhadap produk atau layanan ramah lingkungan yang akan kita tawarkan. Tren konsumen saat ini cenderung lebih peduli terhadap isu lingkungan, sehingga banyak yang mencari produk yang lebih aman, berkelanjutan, dan memiliki nilai ekologis. Kita perlu memahami seberapa besar segmen pasar hijau tersebut, bagaimana perilaku konsumen, serta seberapa besar kesediaan mereka untuk membeli produk yang lebih ramah terhadap lingkungan. Aspek kedua adalah aspek teknis dan operasional. Dalam aspek ini, fokusnya adalah bagaimana bisnis kita berjalan dari sisi produksi dan operasional. Bisnis ramah lingkungan harus menggunakan teknologi yang efisien, hemat energi, dan minim limbah. Selain itu, bahan baku yang digunakan sebaiknya berasal dari sumber yang berkelanjutan. Aspek teknis ini juga menilai kemampuan proses produksi dalam mengurangi polusi, menghemat air, serta memanfaatkan energi terbarukan jika memungkinkan. Aspek ketiga adalah aspek finansial berbasis keberlanjutan. Walaupun bisnis ini bersifat ramah lingkungan, tetapi harus diperhitungkan apakah usaha tersebut dapat memberikan keuntungan secara jangka panjang. Nah, dalam aspek finansial bisnis hijau, kita tidak hanya menghitung biaya dan manfaat secara konvensional, tetapi juga mempertimbangkan penghematan energi, efisiensi bahan baku, pengurangan biaya limbah, serta peluang mendapatkan insentif lingkungan seperti green financing atau dukungan pemerintah. Dengan kata lain, keberlanjutan lingkungan
dapat memberikan keuntungan finansial tambahan. Selanjutnya, aspek keempat adalah aspek lingkungan atau environmental impact. Pada bagian ini, kita menilai seberapa besar dampak bisnis terhadap lingkungan sekitar. Apakah kegiatan produksi menghasilkan polusi? Apakah konsumsi energinya tinggi? Apakah usaha ini mampu mengurangi emisi karbon, meminimalkan limbah, atau bahkan memberikan manfaat bagi ekosistem? Aspek lingkungan inilah yang menjadi pembeda paling kuat antara studi kelayakan umum dengan studi kelayakan bisnis ramah lingkungan. Terakhir, kita meninjau aspek sosial. Bisnis ramah lingkungan idealnya memberikan manfaat sosial yang positif, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan edukasi tentang lingkungan, atau mengajak komunitas terlibat dalam proses keberlanjutan. Dampak sosial yang baik akan meningkatkan nilai bisnis di mata masyarakat dan memperkuat keberlanjutan jangka panjang. Dengan menggabungkan seluruh aspek tersebut, aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, lingkungan, dan sosial, kita dapat menilai secara komprehensif apakah sebuah bisnis ramah lingkungan benar-benar layak untuk dijalankan dan mampu memberikan dampak positif, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga untuk keberlanjutan bumi dan masyarakat. Teman-teman semua, berdasarkan materi yang sudah dibahas hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, antara lain, yang pertama, ecopreneurship mendorong inovasi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Kedua, studi kelayakan bisnis ramah lingkungan menilai tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dampak ekologis dan sosial. Ketiga, aspek pasar, teknis, finansial, lingkungan, dan sosial harus dianalisis secara integratif agar bisnis benar-benar layak dijalankan. Keempat, bisnis hijau berpotensi menjadi solusi masa depan dalam menghadapi isu perubahan iklim dan krisis sumber daya. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.